Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ramanur Faida dengan NPM C1C0230120 dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKSIE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 3 pengantar akuntansi kami, di mana melanjutkan tugas 1 dan 2 kemarin, yang mana kemarin sudah membahas cara membuat ilustrasi dan memindahkannya ke PDA. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara menganalisis transaksi, memindahkannya ke jurnal umum, mempostingnya ke buku besar, lalu dilanjutkan ke neraca saldo. Langsung saja, kita menganalisis transaksi yang pertama, transaksi Aisyah Laundry yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, Nyonya Aisyah memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Maka analisis transaksi yang terjadi adalah kas bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Nyonya Aisyah ke Aisyah Laundry, yang mana dicatat pada sisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi tadi yaitu kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian selanjutnya untuk akun yang kedua yaitu Aisyah Capital, yang mana bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Nyonya Aisyah, yang mana diletakkan di posisi kredit. Karena Aisyah Capital adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Nyonya Aisyah bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldonya. Kemudian untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 Januari 2023, Nyonya Aisyah membayar sewa ruko untuk 1 tahun ke depan sebesar 30 juta rupiah secara tunai. Maka analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 adalah private rent atau sewa dibayar di muka bertambah karena Nyonya Aisyah membayar sewa di muka untuk 1 tahun ke depan, di mana dicatat pada posisi debit karena private rent atau sewa dibayar di muka ini adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini private rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian untuk akun yang keduanya adalah cash. Di sini cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan Nyonya Aisyah untuk membayar sewa untuk 1 tahun, di mana diletakkan di kredit. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang karena mengurangi aset, maka dicatat di posisi kredit. Kemudian untuk transaksi tanggal 3 Januari 2023 dibeli peralatan berupa mesin cuci senilai 7 juta rupiah dan perlengkapan laundry senilai 1 juta rupiah secara tunai. Maka analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Januari adalah equipment atau peralatan bertambah karena dibeli peralatan untuk usaha laundry Nyonya Aisyah, di mana diletakkan di posisi kredit karena equipment adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian untuk akun yang selanjutnya yang dipakai adalah akun supplies atau perlengkapan, di mana supplies di sini bertambah karena dibeli perlengkapan untuk laundry Nyonya Aisyah, di mana diletakkan di debit juga karena supplies adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian untuk akun yang selanjutnya yaitu cash.
di mana dalam transaksi ini cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan Nyonya Aisyah untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha laundrynya, di mana diletakkan di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, sedangkan dalam hal ini saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang. Karena mengurangi aset, maka dicatat di posisi yang berbeda, di posisi yang berlawanan, yaitu di posisi kredit. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 6 Januari 2023 telah diselesaikan borongan laundry atas langganan sebesar Rp1.500.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Maka analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 6 Januari ini adalah akun receivable atau piutang usaha bertambah karena Aisyah Laundry sudah memberikan jasanya, namun pelanggan belum memberikan uang kepada Nyonya Aisyah, di mana dicatat pada posisi debit karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo aset adalah debit, dan dalam transaksi ini akun receivable bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di posisi debit. Kemudian di mana akun yang berpengaruh selanjutnya adalah service revenue. Dalam hal ini bertambah karena Aisyah Laundry sudah menyelesaikan atau sudah memberikan jasanya, di mana dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari pendapatan, saldo normal dari pendapatan adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 7 Januari 2023 diterima pendapatan jasa laundry senilai Rp800.000, di mana dicatat di dalam analisis transaksi pada tanggal 7 Januari 2023 adalah kas bertambah karena adanya uang yang diterima Nyonya Aisyah karena telah menyelesaikan jasa laundrynya, di mana dalam hal ini dicatat dalam posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang berpengaruh selanjutnya adalah akun service revenue, yang mana dalam hal ini adalah bertambah karena Nyonya Aisyah mendapatkan uang dari pelanggan karena Aisyah Laundry sudah memberikan jasanya, di mana dicatat dalam posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari pendapatan, saldo normal dari pendapatan adalah kredit, dan dalam transaksi service revenue ini bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 9 Januari 2023, Nyonya Aisyah membeli perlengkapan tambahan berupa deterjen senilai Rp500.000 secara kredit, di mana dicatat dalam analisis transaksi, yaitu supplies bertambah karena dibeli perlengkapan untuk usaha laundry Nyonya Aisyah, yang mana bertambah di debit karena supplies adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu pada posisi debit. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah akun payable bertambah karena adanya perlengkapan yang diterima Nyonya Aisyah tetapi uangnya belum dibayarkan, yang mana dicatat dalam posisi kredit karena akun payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini akun payable bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian untuk transaksi tanggal 12 Januari 2023 diterima pendapatan dari jasa laundry senilai Rp1.000.000, di mana dicatat dalam analisis transaksi tanggal 12 adalah kas bertambah karena adanya uang yang diterima Nyonya Aisyah karena telah menyelesaikan jasa laundrynya, di mana dicatat dalam posisi debit
karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah service revenue, bertambah karena Nyonya Aisyah mendapatkan uang dari pelanggan karena Aisyah Laundry sudah menyelesaikan jasanya, di mana dicatat dalam posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari pendapatan, saldo normal pendapatan adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di posisi kredit. Kemudian untuk tanggal 13 Januari 2023, Nyonya Aisyah mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp500.000, di mana dicatat dalam analisis transaksi ini adalah Aisyah 5 bertambah karena Nyonya Aisyah mengambil sejumlah uang dari kas perusahaan untuk keperluan pribadinya, di mana dicatat dalam posisi debit karena proyek bersaldo normal di debit, dan dalam transaksi ini proyek bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah cash, berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan Nyonya Aisyah untuk keperluan pribadinya, di mana dicatat dalam posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang karena mengurangi aset, maka dicatat di posisi kredit. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2023 diterima angsuran pembayaran dari langganan atas borongan tanggal 6 Januari karena Januari kemarin senilai Rp1 juta. Maka dicatat dalam analisis transaksi pada tanggal 16 Januari 2023 adalah kas bertambah karena adanya uang yang diterima Nyonya Aisyah karena pelanggannya telah membayar utangnya, di mana dicatat dalam posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, dan dalam hal ini kas bertambah maka dicatat dalam saldo normalnya, yaitu debit. Kemudian untuk akun yang terpengaruh selanjutnya adalah akun receivable. Dalam hal ini berkurang karena pelanggan sudah membayar hutangnya atau sudah membayarkan hutangnya kepada Nyonya Aisyah, maka dicatat dalam posisi kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset, dan dalam hal ini aset berkurang, akun receivable berkurang karena mengurangi aset, maka dicatat di posisi kredit. Kemudian selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 dibayar hutang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 9 Januari kemarin senilai Rp500.000. Maka dicatat dalam analisis transaksi ini, yaitu akun payable berkurang karena Nyonya Aisyah telah membayarkan utangnya tersebut. Maka diletakkan di posisi debit karena akun payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini akun payable berkurang karena mengurangi liabilitas, maka dicatat di posisi yang berlawanan, yaitu maka dicatat di dalam posisi debit. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah cash, di mana di sini berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan Nyonya Aisyah untuk membayar hutang Aisyah Laundry, di mana dicatat di posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas berkurang karena mengurangi aset, maka dicatat di posisi kredit. Selanjutnya untuk tanggal 20 Januari 2023 diterima pendapatan jasa laundry sebesar Rp1.800.000. Maka dicatat dalam analisis transaksi tanggal 20 adalah cash bertambah karena adanya uang yang diterima Nyonya Aisyah karena telah menyelesaikan jasa laundrynya, di mana dicatat dalam posisi debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah service revenue, di mana dalam hal ini bertambah
karena Nyonya Aisyah mendapatkan uang dari pelanggan karena Aisyah Laundry sudah memberikan jasanya, di mana dicatat dalam posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari pendapatan, saldo normal pendapatan adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di posisi kredit. Selanjutnya untuk tanggal 23 Januari 2023, Nyonya Aisyah menerima uang tunai atas pelunasan jasa laundry tanggal 6 sebesar Rp500.000, maka dicatat dalam analisis transaksi adalah kas bertambah karena adanya uang yang diterima Nyonya Aisyah karena pelanggan telah membayar utangnya, maka dicatat di posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah akun receivable berkurang karena pelanggan sudah membayar hutangnya, dicatat di posisi kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo normal dari aset adalah debit, dan dalam transaksi ini akun receivable berkurang karena mengurangi aset, maka dicatat di posisi kredit. Selanjutnya untuk tanggal 25 Januari 2023 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.400.000, di mana dicatat dalam analisis transaksi ini kas di mana dicatat dalam transaksi ini di mana dicatat dalam analisis transaksi ini water, electricity, dan tel expense atau air, listrik, dan telepon bertambah karena Nyonya Aisyah telah mengeluarkan uang perusahaan untuk membayar air, listrik, dan telepon secara tunai, di mana dicatat di posisi kredit karena air, listrik, dan telepon adalah bagian dari beban, saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini water, electricity, dan telepon expense bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah akun cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan Aisyah untuk membayar beban air, listrik, dan telepon, di mana dicatat di posisi kredit karena aset adalah bagian dari cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang karena mengurangi aset, maka dicatat di posisi kredit. Kemudian untuk transaksi tanggal 27 Januari 2023 adalah menerima uang sebesar Rp600.000 atas jasa laundry yang telah diberikan kepada Ibu Lesti. Maka analisis transaksi yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2023 ini adalah cash bertambah karena adanya uang yang diterima Nyonya Aisyah karena telah menyelesaikan jasa laundrynya, dicatat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah service revenue bertambah karena Nyonya Aisyah telah mendapatkan uang dari pelanggan karena Nyonya Aisyah sudah memberikan jasanya, maka dicatat di posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari pendapatan, saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian yang terakhir adalah pada tanggal 30 Januari 2023 dibayar gaji karyawan sebesar Rp1.000.000, di mana dicatat dalam analisis transaksi tanggal 30 Januari 2023 yaitu salarious expense bertambah karena Nyonya Aisyah telah mengeluarkan uang
perusahaan untuk membayar gaji karyawannya secara tunai, di mana diletakkan di posisi debit karena salarius expense adalah bagian dari beban, saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini salarius expense bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah cash, di mana dalam hal ini berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan Aisyah untuk membayar beban gaji karyawan, di mana dicatat dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang karena menurunnya aset, maka dicatat di posisi kredit. Selesai sudah analisis transaksi kita, selanjutnya akan dimasukkan ke jurnal umum, di mana transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, Nyonya Aisyah memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah, di mana dalam analisis transaksi yang sudah kita buat, di sini mempengaruhi cash dan Aisyah Capital, di mana cash di posisi kredit dan Aisyah Capital di posisi kredit. Langsung saja kita masukkan cash sebesar 50 juta rupiah di sisi debit. Kemudian di sisi kredit tadi yaitu Aisyah Capital sebesar 50 juta rupiah. Setelah kita memasukkan transaksi ke jurnal umum ini, maka langsung saja kita catat ke buku besarnya, yaitu kas bertambah di posisi debit senilai 50 juta rupiah. Kita masukkan juga ke saldonya, yaitu di posisi debit senilai 50 juta rupiah. Kemudian yang terpengaruh selanjutnya tadi adalah Aisyah Capital. Kita catat juga di posisi kredit senilai 50 juta rupiah. Sesuai dengan di buku besar tadi, karena Aisyah Capital di kredit, kita masukkan ke buku besar juga kredit, sesuai dengan nominal di jurnal umum. Dicatat pula di saldonya yaitu 50 juta rupiah posisi kredit. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 2 Januari 2023, Nyonya Aisyah membayar sewa ruko untuk 1 tahun ke depan sebesar 30 juta rupiah secara tunai, di mana dalam analisis transaksi ini mempengaruhi akun prepaid rent dengan kas prepaid rent di debit dan cash di kredit. Kita catat ke jurnal umum prepaid rent sebesar 30 juta rupiah di posisi debit dan cash 30 juta rupiah di posisi kredit. Langsung saja kita masukkan ke buku besar prepaid rent di debit pada tanggal 2 di debit senilai 30 juta rupiah. Dimasukkan juga ke saldonya yaitu sebesar 30 juta rupiah pula. Kemudian mempengaruhi juga akun cash di posisi kredit senilai 30 juta rupiah. Karena ini di kredit sedangkan saldonya di debit, maka akan kita kurangi, maka sisanya tinggal 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk tanggal 3 Januari 2023 dibeli peralatan berupa mesin cuci senilai 7 juta rupiah dan perlengkapan laundry senilai 1 juta rupiah. Dicatat dalam analisis transaksi yaitu mempengaruhi akun equipment di debit, supplies di debit, dan cash di kredit. Langsung kita masukkan ke jurnal umum yaitu equipment
senilai 7 juta rupiah di posisi debit sesuai dengan analisis transaksi kita tadi. Kemudian supplies juga di posisi debit senilai 1 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit adalah cash. Nah, kita akan menjumlahkan antara 7 juta tambah 1 juta, jadinya 8 juta rupiah. Kita mengeluarkan uang 8 juta rupiah untuk membeli perlengkapan dan peralatan. Langsung dicatat dalam buku besar, yaitu equipment bertambah senilai 7 juta rupiah. Dicatat juga dalam saldonya senilai 7 juta rupiah. Kemudian supplies bertambah senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya dicatat di cash tanggal 3 tadi, yaitu berkurang senilai 8 juta rupiah. Maka saldonya tersisa senilai 12 juta rupiah. Selanjutnya untuk tanggal 6 telah diselesaikan borongan laundry atas langganan senilai 1.500.000 rupiah. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih dalam analisis transaksi, yaitu akun receivable di debit dan service revenue di kredit. Dicatat dalam jurnal umum akun receivable senilai 1.500.000 rupiah di debit dan service revenue 1.500.000 rupiah di sisi kredit. Langsung dimasukkan ke buku besar, yaitu akun receivable senilai 1.500.000 rupiah dan akun selanjutnya yaitu service revenue senilai 1.500.000 rupiah di posisi kredit. Selanjutnya tanggal 7 diterima pendapatan jasa laundry senilai 800.000 rupiah. Dalam analisis transaksi tanggal 7 cash di debit, service revenue di kredit. Maka langsung kita catat di jurnal umum pada tanggal 7, yaitu cash di debit senilai 800.000 rupiah dan service revenue di kredit senilai 800.000 rupiah. Langsung kita pindahkan ke buku besar. Cash debit senilai 800.000 rupiah. Maka saldonya bertambah menjadi 12.800.000 rupiah. Kemudian di service revenue di kredit sebesar 800.000 rupiah
saldonya bertambah jadi Rp2.300.000. Selanjutnya tanggal 9, Nyonya Aisyah membeli perlengkapan tambahan berupa deterjen senilai Rp500.000 secara kredit. Dalam analisis transaksi dicatat supplies di debit, akun payable di kredit. Senilai supplies di debit senilai Rp500.000, akun payable di kredit senilai Rp500.000. Langsung kita catat ke buku besar, yaitu supplies di debit senilai Rp500.000, saldonya bertambah menjadi Rp1.500.000. Selanjutnya utang usaha atau akun payable kita di kredit senilai Rp500.000. Selanjutnya, analisis transaksi tanggal 12 diterima pendapatan dari jasa laundry senilai Rp1.000.000. Dalam analisis transaksi tanggal 12, cash di debit, service revenue di kredit. Langsung kita catat di jurnal umum. Cash bertambah senilai Rp1.000.000 dan service revenue senilai Rp1.000.000 di kredit. Langsung kita posting ke buku besar, yaitu cash bertambah senilai Rp1.000.000. Maka saldonya bertambah menjadi Rp13.800.000. Kemudian pendapatan juga bertambah. Tanggal 12 pendapatan juga bertambah senilai Rp1.000.000. Sehingga pendapatannya menjadi Rp3.300.000. Kemudian untuk analisis tanggal 13 Januari 2023, Nyonya Aisyah mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp500.000. Dalam analisis yang telah kita buat, mempengaruhi akun Aisyah Thrive debit dan cash di kredit. Maka dalam jurnal umumnya tanggal 13 Thrive debit senilai Rp500.000 dan cash di kredit karena mengurangi aset, mengurangi kasnya senilai Rp500.000. Langsung kita masukkan ke jurnal ke buku besar, yaitu kas berkurang tanggal 13, kas berkurang senilai Rp500.000. Maka saldo yang sudah tersisa tinggal D13 Rp13.300.000. Selanjutnya Aisyah Thrive bertambah senilai Rp500.000. Kemudian tanggal 16 Januari 2023 diterima angsuran pembayaran dari pelanggan atas dorongan tanggal 6 Januari kemarin senilai Rp1.000.000. Dalam analisis transaksi,
cash bertambah, akun receivable, cash di debit, akun receivable di kredit. Langsung kita masukkan ke jurnal umum. Cash debit senilai 1 juta rupiah. Dan akun receivable kredit senilai 1 juta rupiah. Langsung kita masukkan ke buku besar. Cash bertambah senilai 1 juta rupiah. Saldonya bertambah menjadi 14.300.000 rupiah. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah akun receivable. Akun receivable kredit nilai 1 juta rupiah. Maka saldonya berkurang menjadi 500.000 rupiah. Selanjutnya, analisis transaksi tanggal 17 Januari 2023, dibayar hutang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 9 Januari kemarin sebesar 500.000 rupiah. Di dalam analisis yang terjadi, akun yang terpengaruh adalah akun payable di debit dan cash di kredit. Langsung kita masukkan ke jurnal umum tanggal 17, yaitu akun payable di debit senilai 500.000 rupiah dan cash di kredit senilai 500.000 rupiah. Kita masukkan ke buku besar, yaitu akun payable tanggal 17, akun payable di posisi debit senilai 500.000 rupiah. Dan di dalam saldo mengurangi, maka akun payable-nya menjadi 0. Kemudian akun yang terpengaruh selanjutnya adalah cash di posisi kredit senilai 500.000 rupiah. Maka saldo yang tersisa tinggal 13.800.000 rupiah. Akun yang tersisa tinggal 13.800.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 20 Januari 2023 diterima pendapatan jasa laundry sebesar 1.800.000 rupiah. Dalam analisis yang terjadi, kas di debit, service revenue di kredit. Langsung kita masukkan ke jurnal umum, yaitu cash di debit sebesar 1.800.000 rupiah dan di posisi kredit 1.800.000 rupiah. Langsung kita catat ke buku besar, masukkan ke buku besar, yaitu tanggal 20 kas bertambah senilai 1.800.000 rupiah hingga kas kita menjadi 15.600.000 rupiah. Kemudian dicatat di service revenue sebesar tanggal 20 sebesar 1.800.000 rupiah sehingga saldonya menjadi 5.100.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2023, Nyonya Aisyah menerima uang tunai atas pelunasan jasa laundry tanggal 6 sebesar
Rp500.000 dicatat dalam analisis transaksi, yaitu cash di debit, akun receivable di kredit. Langsung kita masukkan ke jurnal umum, yaitu tanggal 23 Januari, cash bertambah di debit senilai Rp500.000 dan akun receivable di kredit senilai Rp500.000. Langsung kita masukkan ke buku besar. Cash bertambah tanggal 23 Januari, cash bertambah senilai Rp500.000 hingga saldonya menjadi Rp16.100.000. Dan yang terpengaruh selanjutnya tadi adalah akun receivable kredit senilai Rp500.000. Maka akun receivable-nya menjadi tersisa 0, habis. Kemudian selanjutnya tanggal 25 Januari 2003 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.400.000. Dalam analisis transaksi dicatat water, electricity, dan tel expense di debit, cash di kredit. Masukkan ke jurnal umum, yaitu air, listrik, dan telepon sebesar Rp1.400.000 debit dan cash di kredit. Masukkan ke buku besar. Cash berkurang tanggal 25, cash berkurang senilai Rp1.400.000. Saldo yang tersisa adalah Rp14.700.000. Dan selanjutnya yaitu water, electricity, dan telepon expense tanggal 25 di debit senilai Rp1.400.000. Di saldonya debit Rp1.400.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 27 menerima uang sebesar Rp16.000 atas jasa laundry yang telah diberikan kepada Ibu Lesti. Dalam analisis transaksi, tanggal tujuan terjadi adalah mempengaruhi akun cash, debit, service revenue, kredit. Maka dicatat dalam jurnal umum tanggal 27 Januari 2023, cash di debit bertambah senilai Rp600.000. Di posisi kredit, service revenue bertambah Rp600.000. Langsung dimasukkan ke buku besar. Cash di debit bertambah senilai Rp600.000. Maka jumlah saldonya menjadi Rp15.300.000. Kemudian yang terpengaruh adalah service revenue tanggal 27 di kredit senilai Rp600.000. Maka jumlah service revenue adalah saldonya yaitu Rp5.700.000. Kemudian yang terakhir, analisis transaksi pada tanggal 30 Januari 2023
dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah, di mana dicatat dalam analisis transaksi tanggal 30 Januari 2023 adalah salary as expense debit, cash di kredit. Langsung kita masukkan ke jurnal umum, salary as expense sebesar 1 juta rupiah, debit, dan cash 1 juta rupiah di kredit. Langsung kita masukkan ke buku besar, yaitu cash berkurang jika di kredit senilai 1 juta rupiah, mengurangi aset yang menjadi 4.300.000 rupiah. Kemudian salary as expense tanggal 30 di debit senilai 1 juta rupiah, lalunya itu debit 1 juta rupiah. Selesai sudah, kita membuat jurnal umumnya. Total akhirnya yaitu menjadi 99.100.000 rupiah. Selanjutnya, akun-akun yang ada di buku besar ini akan kita pindahkan ke neraca saldo. Yang pertama yaitu cash, di mana di dalam saldo akhirnya yang terakhir adalah 14.300.000 rupiah. Maka kita pindahkan ke neraca saldo debit, yaitu 14.300.000 rupiah. Kemudian akun receivable habis, maka tidak perlu kita catat. Kemudian privat rent senilai 30 juta rupiah di debit, maka kita pindahkan ke neraca saldo. Privat rent 30 juta rupiah di posisi debit. Selanjutnya supplies debit senilai 1.500.000 rupiah. Selanjutnya equipment debit senilai 7 juta rupiah. Selanjutnya akun payable habis, tidak perlu kita catat. Kemudian Aisyah Capital di kredit senilai 50 juta rupiah. Selanjutnya Aisyah 5 debit senilai 500.000 rupiah. Selanjutnya service revenue di kredit senilai 5.700.000 rupiah. Selanjutnya water, electricity, and tel expense debit senilai 1.400.000 rupiah di debit. Kemudian yang terakhir yaitu salary as expense di debit senilai 1 juta rupiah. Kita akan menjumlahkan nilai dari neraca saldo dari debit dan kreditnya apakah sama atau tidak. Sudah terlihat total dari neraca saldo debit dan kreditnya sama, yaitu senilai 55.700.000 rupiah. Selesai sudah penjelasan materi tugas 3 pengantar akuntansi saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.